Halo, nama saya Indra dari merdeka.com. Kali ini saya akan kembali mereview smartphone yang kadang-kadang katanya sangat murah dan sangat mumpuni spesifikasinya. Ya, ini adalah smartphone Xiaomi Redmi Note 4. Benar nggak sih dia adalah smartphone yang murah tapi spesifikasinya mumpuni? Mari kita langsung lihat reviewnya. Perangkat yang saya pegang ini adalah Xiaomi Redmi Note 4 yang bergaransi resmi yang dikirim langsung oleh Xiaomi Indonesia. Perangkat ini juga made in Indonesia loh. Dan mari kita simak spesifikasinya apa aja. Mari kita masuk ke keunggulan pertama, yakni desainnya. Nah, secara pribadi saya tuh sangat suka banget sama desainnya. Karena gimana ya, ini terlihat elegan dan kokoh banget. Kesan ini tentu didapat karena Redmi Note 4 mengusung bodi metal dan juga di bagian depan terdapat desain kaca lengkung 2,5D. Finishing lengkung ini tak cuma bikin makin enak dilihat, namun juga membuat perangkat ini makin ergonomis. Selain itu, di bagian depan smartphone ini sangat bersih dari tombol, nggak ada tombol apapun, cuma ada 3 tombol kapasitif di bagian dagunya aja. Untuk saya yang bertangan besar, perangkat ini pas banget dengan tangan saya dan saya nyaman banget menggunakannya pakai cuma satu tangan. Namun bagi sebagian orang, pengoperasian satu tangan bakal kurang nyaman karena bodi metal yang licin. Selain itu, bentang layar yang cukup lebar dan perangkat yang ternyata bobotnya berat membuat smartphone ini memang paling nyaman dioperasikan dua tangan, sesuai dengan hakikat phablet. Bagi saya ada beberapa aspek desain yang menarik. Salah satunya adalah adanya 2 garis antena di bagian atas dan di bagian bawah. Menurut saya ini bagus banget karena ini membuat bagian belakang dari Xiaomi Redmi Note 4 ini terasa nggak kosong. Selain itu, adanya 2 garis antena ini kayak membedakan material metal yang ada di bagian penutup ini dan material plastik premium yang ada di bagian bawah dagu dan bagian atas juga. Selain itu, peletakan speaker di bagian bawah juga keputusan yang tepat karena bikin bagian belakang nggak terlalu ramai dengan lubang-lubang speaker. Terdapat juga fingerprint sensor yang peletakannya vertikal dengan kamera. Kinerja fingerprint sensornya lumayan cepat, tapi tidak secepat smartphone lain yang pernah saya review. Masuk ke keunggulan kedua, yakni layar. Redmi Note 4 mengusung layar 5,5 inci dengan tipe IPS LCD beresolusi Full HD atau 1080x1920. Sebagai yang pernah pegang Xiaomi sebelumnya, saya mengakui kalau layar dari Redmi Note 4 ini jauh lebih baik dari sebelumnya. Selain itu, visibilitas di outdoor pun sangat baik. Bahkan akurasi warnanya pun cukup bagus. Kebukti ketika scroll-scroll konten fotografi di Instagram, warna tuh makin keluar. Jadi saya bisa bilang, layar dari Redmi Note 4 tuh bagus banget. Jadi untuk nonton film, YouTube, main game, atau kegiatan apapun yang mengandalkan grafis, Redmi Note 4 sangat memanjakan mata. Salah satu keuntungan dengan membeli Redmi Note 4 berwarna hitam adalah tidak adanya border hitam yang mengelilingi layar. Di warna selain hitam, border tersebut akan terlihat jelas karena cukup tebal dan itu ganggu banget. Jadi kalau ingin beli, belilah yang warna hitam. Mari kita masuk ke keunggulan ketiga, yakni performa. Xiaomi adalah smartphone yang terkenal banget dengan performa yang mumpuni banget, yang mulus banget. Dan ini juga tercermin di smartphone Xiaomi Redmi Note 4 ini. Mengusung Snapdragon 625 dipadu dengan RAM 3GB, performa apapun jadi super mulus. Game dengan grafis 3D pun bisa dilahap dengan baik. Untuk kegiatan sehari-hari, tak ada masalah ketika berpindah dari satu apps ke apps yang lain. Gak ada lag sama sekali. Serta gak ada masalah juga ketika browsing dengan banyak sekali tab. Jadi jika Anda pengguna casual aja, RAM 3GB tentu lebih dari cukup. Dan lagi untuk main game, Redmi Note 4 bisa dibilang adem karena perangkat nggak tiba-tiba panas seperti smartphone kebanyakan.
Membicarakan performa tentu tak lengkap jika kita tidak membicarakan baterai. Maka kita harus masuk ke keunggulan Xiaomi Redmi Note yang keempat, yakni baterai. Baterai adalah aspek yang menurut saya sangat istimewa di Redmi Note 4. Karena di atas kertas aja sebenarnya konfigurasinya tuh udah menarik. Yakni kapasitas baterainya yang 4100 mAh dipadu dengan efisiensi daya dari Snapdragon 625. Nah, Snapdragon 625 ini dibangun dengan teknologi 14 nanometer yang terkenal hemat daya. Hasilnya dengan pemakaian ala saya yang banyak browsing media sosial dan YouTube, baterai bisa tahan 2 hari. Ada momen dimana saya seharian cuma browsing dan media sosial aja, ketahanannya bisa terjaga hingga 2,5 hari. Kalau Anda adalah pengguna berat yang setiap saat main game dan nonton YouTube sebelum tidur, kira-kira baterai akan kembali dicas dalam 1,5 hari saja. Satu kekurangan soal baterai adalah tidak adanya support untuk quick charging. Jadi untuk mengisi daya Redmi Note 4 yang cukup besar ini butuh waktu yang agak lama. Nah, sebelum masuk ke keunggulan terakhir, mari kita bahas dua aspek penting yang nggak boleh kelewatan dari Xiaomi Redmi Note 4 ini. Pertama adalah kamera dan juga software. Kamera Redmi Note 4 memiliki resolusi 13 megapiksel dengan f2.0. Menurut saya, kualitas kamera Redmi Note 4 hanya sedikit di atas rata-rata. Di kondisi terang atau sinar matahari yang baik, kameranya bisa menghasilkan foto yang bagus dengan detail yang baik. Detail akan bertambah baik jika Anda menggunakan mode HDR atau HDR. Berikut contohnya. Di kondisi kurang cahaya, mungkin Anda akan mendapatkan hasil yang terlihat bagus di layar. Namun ketika di zoom in, gambar akan agak grainy. Berikut contohnya. Kamera depannya juga punya kasus yang sama. Bagus di pencahayaan yang baik, agak noise di kondisi gelap. Meski demikian, di aplikasi kamera Redmi Note 4 ada beberapa mode yang bisa dipilih. Salah satunya adalah mode manual yang membuat Anda bisa mengutak-atik ISO, white balance, exposure settings, dan masih banyak lagi. Selain kamera, software adalah aspek yang diunggulkan oleh Xiaomi Redmi Note 4. Mengusung MIUI 8 yang berbasis Android Marshmallow, UI ini termasuk yang sangat smooth dan rapi meskipun banyak aplikasi preloaded. Untuk aplikasi preloadednya, Anda bisa menginstalnya kalau tidak butuh. Salah satu highlight di MIUI 8 adalah fitur Dual Apps. Dual Apps adalah fitur yang membuat Anda bisa menggunakan dua akun di satu aplikasi. Contohnya Anda bisa menggunakan dua akun WhatsApp dalam satu smartphone. Ya, mari kita masuk ke keunggulan terakhir dari Xiaomi Redmi Note 4 ini, yakni harga. Benar, harga adalah sesuatu yang istimewa dari Redmi Note 4. Karena bayangkan saja, dari semua keunggulan yang sudah saya sebut tadi, Redmi Note 4 dibanderol hanya dengan harga 2,4 juta saja. Murah bukan? Kesimpulan saya, Xiaomi Redmi Note 4 ini adalah smartphone yang memang nggak sebagus smartphone flagship atau nggak punya kamera yang sebagus smartphone lain. Tapi dengan harga yang cuma 2,4 juta saja, tentu smartphone ini layak beli. Kenapa? Karena performanya udah kayak HP 5 juta. Terlebih lagi, HP ini udah garansi resmi Indonesia loh. Itu tadi review smartphone Xiaomi Redmi Note 4 dari saya. Jangan lupa like, komen, dan juga share ke seluruh sosial media Anda. Dan jangan lupa juga subscribe untuk mengetahui berbagai review dari banyak sekali gadget yang akan saya review selanjutnya. Dadah!